Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah para nabi, ada satu kisah luar biasa tentang pertolongan Allah. Nabi Yusha alaihi salam dan matahari yang tertahan. Sebuah cerita tentang iman, ketaatan, dan keyakinan penuh pada janji Allah. Mari kita simak kisah yang mengajarkan bahwa bagi orang yang bertawakal, tak ada yang mustahil di sisinya. Dari Musa ke Yusha, amanah kenabian dan peperangan terakhir. Pada suatu masa yang panjang, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel berada di persimpangan sejarah. Mereka bukan lagi kaum budak di Mesir, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi umat yang tegak dengan hukum Tuhan. Selama bertahun-tahun, mereka hidup di padang pasir, dibentuk oleh perintah dan larangan, ditempa oleh lapar, takut, dan ujian iman. Tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, tanah yang kelak dikenal sebagai tanah para nabi, masih berada di hadapan, tetapi belum bisa dimasuki. Bukan karena kekuatan musuh semata, melainkan karena jiwa Bani Israel sendiri belum siap menanggung amanah kemenangan. Di tengah masa transisi itulah muncul sosok Yusha bin Nun, seorang pemuda yang sejak awal menjadi murid, pengikut, dan bayangan setia Nabi Musa. Dialah yang menemani Musa dalam perjalanan mencari ilmu kepada Khodir. Dialah yang menyaksikan bagaimana wahyu membentuk seorang nabi. Dan dialah yang paling lama belajar bahwa kemenangan tidak pernah lahir dari otot dan senjata, melainkan dari ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika Musa wafat, tongkat kepemimpinan tidak jatuh kepada yang paling keras suaranya, tetapi kepada yang paling kokoh imannya. Yusha diangkat sebagai nabi dan pemimpin, memikul amanah yang berat, membawa kaum yang sering membangkang ini memasuki janji Allah. Tanah yang harus direbut bukanlah tanah kosong. Di sana tinggal kaum yang kuat, berpengalaman dalam perang, dan memiliki benteng-benteng kokoh. Generasi sebelumnya dari Bani Israel pernah gentar hanya dengan mendengar kabar tentang kekuatan mereka. Namun, generasi yang kini dipimpin Yusha adalah generasi yang lebih terlatih dalam sabar dan taat. Yusha tidak memulai dengan strategi militer yang rumit. Ia memulai dengan membersihkan barisan, memastikan bahwa mereka berperang bukan demi harta, bukan demi balas dendam, tetapi demi menunaikan perintah Allah. Dalam tradisi Islam disebutkan, Yusha bahkan memerintahkan agar siapapun yang baru menikah, sedang membangun rumah, atau hatinya masih terikat dunia, tidak ikut berperang. Ini bukan soal jumlah, tapi soal niat. Hari peperangan itu pun tiba. Medan perang terbentang luas, dan pertempuran berlangsung sengit sejak pagi. Demi sedikit, kemenangan mulai condong ke pihak Yusha dan pasukannya. Musuh mulai terdesak, benteng mulai runtuh, dan tanda-tanda kemenangan tampak jelas. Namun di balik semangat itu, ada satu hal yang membuat hati Yusha gelisah. Matahari telah bergerak ke barat. Bayang-bayang memanjang, angin senja mulai terasa, dan Yusha tahu betul, hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari Jumat, hari yang dimuliakan. Dalam tradisi Bani Israel, ketika matahari terbenam, maka peperangan harus dihentikan. Jika hari berganti, maka musuh akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mengatur ulang kekuatan, bahkan menyerang kembali. Seluruh pengorbanan hari itu bisa menjadi sia-sia. Kemenangan yang sudah di depan mata bisa berubah menjadi penyesalan panjang. Yusha melihat pasukannya, melihat langit, dan menyadari satu hal yang jarang disadari manusia. Kadang usaha sudah maksimal, tetapi waktu menjadi penghalang terakhir. Di titik inilah keimanan seorang nabi diuji. Yusha tidak berkata pada pasukannya, "Cepatlah, kita kejar matahari." Ia juga tidak mengutuk waktu atau menyalahkan takdir. Ia justru memahami sesuatu yang sangat dalam. Waktu bukan musuh manusia. Waktu adalah makhluk Allah. Matahari bukan penguasa langit. Ia hanya patuh pada perintah Tuhan yang sama dengan yang memerintahkan Yusha berperang. Dan jika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun hukum alam yang mampu menghalangi kehendaknya. Maka ketika senja hampir tiba dan detik-detik terasa semakin sempit, Yusha tidak mengangkat pedang.
ia mengangkat doa. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, bukan sebagai seorang jenderal, tetapi sebagai hamba. Di hadapan matahari yang terus bergerak, ia tidak memerintah dengan kesaktian, tetapi memohon dengan kerendahan. Doa itu bukan doa yang penuh retorika, melainkan doa yang lahir dari keyakinan total bahwa Allah adalah Rob waktu, bukan sekedar Rob manusia. Detik-detik senja, doa yang membuat matahari menunggu. Senja semakin dekat. Cahaya matahari tidak lagi tegak lurus di atas kepala, tetapi mulai condong ke barat, memantul panjang di tanah yang basah oleh debu dan darah peperangan. Bayangan para prajurit memanjang, seakan waktu sendiri sedang mengingatkan bahwa hari hampir berakhir. Di kejauhan, musuh mulai goyah, barisan mereka pecah. Kemenangan sudah bisa dihitung, tetapi belum bisa dipastikan. Karena satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengan pedang, waktu. Yusyah bin Nun berdiri di tengah medan perang itu dengan kesadaran yang penuh. Ia tahu betul, jika matahari tenggelam, maka hari akan berganti. Dan jika hari berganti, peperangan harus dihentikan. Bukan karena aturan manusia, tetapi karena syariat yang telah lama ditetapkan bagi Bani Israel. Musuh akan selamat oleh pergantian waktu, bukan oleh kekuatan mereka. Dan amanah Allah yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar bisa tertunda atau bahkan gagal. Di saat seperti itulah, manusia biasanya panik, tetapi seorang nabi tidak pernah bernegosiasi dengan takdir. Ia berdoa kepada pemilik takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak mengisahkan momen ini dengan kalimat yang singkat namun mengguncang pemahaman manusia tentang alam semesta. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, kecuali untuk Yusyah bin Nun." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan sekedar informasi sejarah, ia adalah pernyataan kosmis bahwa pada suatu hari, hukum alam pernah menunggu karena doa seorang hamba yang sedang menunaikan perintah Tuhannya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lebih detail bagaimana doa itu terucap. Di saat matahari hampir tenggelam, Yusyah tidak berkata dengan nada menantang, tidak pula dengan kesaktian. Ia berkata dengan kalimat yang sangat sederhana, tetapi syarat tauhid. Ia berkata kepada matahari, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba yang paham posisi dirinya. Engkau diperintah, dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah ia untuk kami. Kalimat ini adalah kunci seluruh kisah. Yusyah tidak mengklaim kuasa atas langit, ia justru mengakui bahwa matahari dan dirinya sama-sama makhluk yang tunduk pada satu kehendak. Matahari tidak disuruh berhenti oleh Yusyah, tetapi oleh Allah, sebagai jawaban atas doa seorang nabi yang sedang berada di puncak ketaatan. Dan pada saat itulah, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya, terjadi. Matahari tidak tenggelam, senja tertahan, waktu seakan berhenti melangkah. Alam semesta yang biasanya bergerak dengan hukum yang pasti, pada hari itu tunduk pada hukum yang lebih tinggi, kehendak Allah. Rasulullah menegaskan keunikan peristiwa ini dengan kalimat yang sangat tegas. Peristiwa ini tidak pernah terjadi untuk siapapun selain Yusyah. Para ulama menjelaskan Allah menahan matahari dengan cara yang hanya Dia ketahui. Ada yang mengatakan peredarannya ditahan, ada pula yang mengatakan Allah menciptakan kondisi kosmis khusus yang tidak bisa diukur dengan hukum biasa. Tetapi para ulama sepakat pada satu hal, ini bukan ilusi, bukan tipu daya, dan bukan simbol semata. Ini adalah mukjizat, pelanggaran hukum alam yang disengaja oleh Sang Pencipta hukum itu sendiri. Sementara matahari tertahan di ufuk, peperangan pun berlanjut. Pasukan Yusyah bergerak dengan keyakinan penuh, bukan karena waktu bertambah, tetapi karena iman mereka diteguhkan. Musuh benar-benar dikalahkan. Tanah itu akhirnya jatuh ke tangan mereka, bukan karena strategi semata, tetapi karena amanah dituntaskan hingga akhir. Ketika kemenangan benar-benar diraih, barulah Allah membiarkan matahari kembali berjalan pada jalurnya. Senja pun datang, malam pun tiba, seolah-olah alam berkata, tugasku sudah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan kisah ini untuk memukau pendengarnya dengan keajaiban langit. Beliau menceritakannya untuk menanamkan satu pelajaran besar.
bahwa ketika seorang hamba benar-benar berdiri di atas perintah Allah, maka seluruh makhluk Allah berdiri bersamanya. Tetapi ketika manusia berdiri atas hawa nafsunya, waktu justru menjadi musuh yang terus mengejarnya. Di medan perang itu, Yusha mengajarkan kepada umat manusia bahwa doa bukanlah pelarian terakhir ketika usaha gagal. Doa adalah puncak usaha ketika ikhtiar telah sempurna. Dan mukjizat bukan hadiah bagi yang malas, tetapi jawaban bagi yang taat hingga batas terakhir kemampuan manusia. Setelah matahari bergerak kembali, waktu, takdir, dan pelajaran abadi. Ketika peperangan itu selesai dan kemenangan telah ditetapkan, matahari kembali berjalan sebagaimana biasanya. Senja pun turun dengan tenang, seolah-olah alam semesta menutup satu rahasia besar yang hanya dibuka sesaat, lalu disimpan kembali. Tidak ada gemuruh langit, tidak ada tanda berlebihan, alam kembali normal. Dan justru disitulah letak pelajaran terbesarnya. Mukjizat tidak dimaksudkan untuk mengubah dunia, tetapi untuk meluruskan manusia. Rasulullah SAW ketika menceritakan kisah Yusha bin Nun, menutupnya dengan penegasan yang sangat penting. Beliau tidak membuka ruang bagi manusia untuk mengklaim kejadian serupa. Dengan tegas beliau bersabda bahwa matahari tidak pernah ditahan untuk siapapun selain Yusha. Kalimat ini seolah menjadi pagar akidah agar manusia tidak tergelincir menganggap bahwa kedekatan spiritual bisa memberi kendali atas alam. Islam tidak mengajarkan manusia menguasai kosmos, melainkan tunduk bersama kosmos kepada Allah. Para ulama kemudian merenungkan, mengapa mukjizat sebesar ini hanya terjadi sekali? Jawabannya bukan karena Allah tidak mampu mengulanginya, tetapi karena hikmah ilahi tidak membutuhkan pengulangan. Mukjizat diberikan sesuai kebutuhan zaman dan umat. Pada masa Yusha, tantangannya adalah menyempurnakan amanah sejarah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tantangannya bukan lagi menahan matahari, melainkan menyalakan cahaya petunjuk di hati manusia. Karena itu, mukjizat terbesar Nabi Muhammad bukanlah kosmik, tetapi Al-Quran yang bekerja pada kesadaran, bukan pada orbit benda langit. Kisah Yusha juga mengajarkan satu hal yang sering dilupakan. Takdir tidak meniadakan ikhtiar. Yusha tidak berdoa sejak pagi agar matahari ditahan. Ia berperang, menyusun barisan, membersihkan niat, dan berjuang hingga batas kemampuan manusia. Doa muncul bukan untuk menggantikan usaha, tetapi sebagai penyempurna usaha. Dalam bahasa iman, inilah titik temu antara ikhtiar manusia dan kudrah Allah. Ketika manusia telah menunaikan tugasnya, Allah menampakkan kuasanya dengan cara yang tidak pernah disangka. Dalam perspektif waktu, kisah ini mematahkan anggapan bahwa waktu adalah penguasa mutlak atas kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah makhluk. Ia berjalan karena diperintah. Al-Quran menyebutkan bahwa matahari dan bulan beredar dengan perhitungan yang ditetapkan. Maka ketika Allah menahan matahari untuk Yusha, itu bukan pelanggaran terhadap logika iman, melainkan penegasan logika tauhid. Hukum alam bukan berdiri sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya pada kehendak penciptanya. Namun, Islam juga mengajarkan keseimbangan yang sangat halus. Manusia tidak diminta menunggu mukjizat, tetapi diminta menghormati waktu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta matahari ditahan untuk memperpanjang dakwahnya. Beliau justru memanfaatkan waktu dengan disiplin yang luar biasa. Ini menegaskan bahwa kisah Yusha bukan teladan untuk berharap keajaiban, melainkan peringatan agar tidak meremehkan amanah ketika waktu masih ada. Mukjizat terjadi ketika amanah hampir selesai, bukan ketika manusia ingin jalan pintas. Disinilah kisah ini berbicara kepada manusia modern. Kita hidup di zaman yang terobsesi mengejar waktu, mengejar produktivitas, efisiensi, dan kecepatan. Tetapi seringkali lupa bahwa waktu bukan hanya untuk dikejar, melainkan untuk diisi dengan ketaatan dan makna. Kisah Yusha mengingatkan bahwa waktu bisa menjadi saksi kemenangan atau saksi kelalaian. Dan tidak semua orang akan mendapatkan tambahan waktu. Kebanyakan manusia hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang sudah diberikan.
Akhirnya, kisah ini meninggalkan satu pesan sunyi namun kuat, bahwa Allah tidak membutuhkan matahari untuk menolong hambanya. Dia bisa menolong tanpa menahan waktu, tanpa mengubah langit. Tetapi pada hari itu, Allah memilih menahan matahari agar manusia mengerti satu hal yang sering dilupakan, bahwa seluruh alam semesta adalah pasukannya, dan siapapun yang berdiri di atas perintahnya tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika waktu terasa hampir habis. Dengan itu, kisah Yusha bin Nun pun selesai. Matahari terus terbit dan tenggelam hingga hari ini. Waktu terus berjalan, tetapi jejak satu hari itu tetap hidup, bukan di langit, melainkan di hati orang-orang yang merenungkan maknanya, bahwa ketaatan bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin, dan bahwa waktu paling berharga bukan yang paling panjang, tetapi yang paling lurus di hadapan Allah.